Cepetan, mana uang setorannya? Maaf bang, jualannya belum laku. Alah, gua gak mau tahu. Sekarang juga, mana uang setorannya? Atau gua obrak-abrik nih dagangannya. Siapa sih itu bang? Kasar amat nagihnya. Oh dia, ketua preman baru di pasar ini. Lah, bukannya Bang Joni ketua preman di pasar ini. Bang Joni sudah tobat dan gak mau jadi preman lagi. Dan sekarang, Bang Joni fokus ibadah dan tinggal di musola. Sekarang, anak buah Bang Joni juga ikut sama ketua preman baru itu. Oh gitu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bang, nama saya Frian. Saya ada tugas sekolah buat wawancara dengan tema hijrah Bang. Saya dengar dari warga Abang sudah nggak tugas lagi di pasar dan lebih fokus ibadah. Boleh nggak saya wawancara Abang? Jangan, saya belum layak diwawancara. Apalagi saya mantan preman, Dek. Justru itu Bang. Dengan latar belakang Abang dari yang kelam, lalu hijrah, semoga bisa menginspirasi banyak orang yang membaca nantinya. Dan itu jadi amal jariah buat Abang. Ibarat kata, passive income amal jariah buat Abang. Bisa aja kamu nih. Ya udah, Abang mau. Oke, kita mulai ya Bang, wawancaranya. Nama lengkap Abang apa? Nama lengkap Arif Putra, tapi orang memanggil saya Joni. Atau dulu Joni si berandal. Kalau boleh tahu, awal mula hijrah atau dapat hidayah dari mana Bang? Jadi waktu itu lagi asik minum kopi di pasar. Biasa jaga keamanan pasar sambil main TikTok. Ada video masuk FYP Abang. Yang inti dari video itu bilang, kamu merasa hebat, gagah, jangan sombong, ujung-ujungnya mati juga. Rata-rata kita mati di umur 60 tahun, kalaupun panjang 80 atau ada yang 100, itu pun jarang sekali. Dan kalaupun ada, kebanyakan di kursi roda, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka dari itu, sebelum waktu ajal tiba, gunakan hidup kita untuk hal yang bermanfaat dan mempersiapkan bekal untuk kematian. Karena banyak orang tahu dan bahkan percaya bakal mati, namun tidak semua orang mempersiapkan bekal kematiannya. Nah, dari video itulah Abang tersadar dan hati Abang jadi resah. Lalu, Abang memutuskan untuk bertobat dan tidak jadi preman di pasar lagi dan fokus beribadah. Oh, gitu ternyata. Hidayah bisa datang dari mana aja ya Bang? Walau di pasar dan sedang main TikTok pula. Iya, itu kuasa Allah. Oke deh Bang, segitu dulu wawancaranya. Terima kasih karena Abang berkenan diwawancara dan membantu tugas sekolah saya. Sekali lagi terima kasih ya Bang. Sama-sama, Dek. Semoga nilainya bagus ya. Amin, makasih Bang. Oh iya Bang, saya boleh nanya nggak? Boleh. Abang tahu pengganti kepala keamanan atau ketua preman di pasar? Nggak tahu, Dek. Semenjak saya tinggal di musola, saya menutup telinga berita di pasar karena nggak mau kembali di sana. Sekarang yang gantiin Abang kasar Bang, sama penjual di pasar. Kalau uangnya kurang atau telat bayarnya, dagangannya diacak-acak Bang. Kadang saya lihatnya kasihan Bang sama pedagang di pasar. Oh gitu, semoga preman itu diberi hidayah ya sama Allah, kayak Abang. Amin. Oh iya, Abang tahu Umar bin Khattab? Nggak tahu, Dek. Abang kan baru belajar Islam. Jadi Bang, Umar bin Khattab itu terkenal jago gulat Bang. Nggak ada yang bisa ngalahin dia di Mekah saat itu. Kalau bahasa kita sekarang Bang, jawara atau pendekar lah. Dan Umar bin Khattab termasuk orang yang memusuhi Nabi dan Islam waktu itu. Orang-orang pada takut padanya, termasuk Abu Bakar dan para sahabat waktu itu. Suatu ketika Rasulullah melihat aksi Umar bin Khattab bergulat di Ukad dan menang terus dan gak ada yang ngalahin. Akhirnya Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar." Akhirnya Umar masuk Islam di rumah adiknya karena dibacakan Al-Quran surat Toha. Hari Kamis Rasulullah berdoa dan hari Jumat Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab langsung menemui Nabi. Setelah itu langsung menuju rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal itu orang yang memerangi Islam waktu itu. Jadi ketika Umar bin Khattab berhijrah, bukan langsung berdiam diri di masjid Bang. Malah Umar bin Khattab langsung ke rumahnya Abu Jahal dan bilang sama Abu Jahal, "Kalau kamu mengganggu Nabi, saya bunuh. Aku sekarang sudah Islam." Jadi, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, kekuatan Umar bin Khattab itu menakut-nakuti orang Islam. Tapi, setelah masuk Islam, Umar bin Khattab gunakan kekuatannya untuk membela Nabi dan melindungi Nabi. Yang dulu buat kejahatan, sekarang kekuatan atau powernya dia gunakan untuk hal kebaikan. Abang ngerti kan maksud saya? Maaf, Dek. Abang nggak ngerti. Jadi gini Bang, dari cerita Umar bin Khattab, Abang gak harus ninggalin pasar. Kalau Abang ninggalin pasar, nanti ada lagi preman yang baru yang menguasai pasar. Dan itu akan terus-menerus menjadi regenerasi preman. Bagaimana cara memotong regenerasi preman di pasar ini? Kuncinya ada di Abang. Kok bisa ya, Dek? Memang saya bisa apa? Abang punya power di pasar. Semua preman takut sama Abang.
Jadi, gunakan kekuatan atau power abang untuk kebaikan. Layaknya Umar bin Khattab ketika hijrah langsung menjadi pelindung Nabi dengan kekuatannya. Sama halnya abang harus bisa menjadi pelindung pasar. Yang dulu, sebelum abang hijrah, pasar nggak aman. Setelah abang hijrah, pasar jadi aman. Itulah tobat dan hijrah sesungguhnya. Dari yang nggak baik menjadi baik. Lalu, abang bisa bikin anak buah abang hijrah juga dan mencari rezeki yang halal, bang. Misalnya, menjadi kuli panggul di pasar, menjadi tukang parkir, membantu angkut belanjaan orang di pasar misalnya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencari nafkah yang halal di pasar, bang. Selain memalak pedagang dan pembeli di pasar. Maaf ya, bang, bukan maksud saya mengajari abang. Cuma saya kasihan melihat para pedagang di pasar, ketakutan setiap hari, dan tidak nyaman berjualan. Semoga ini bisa jadi bahan renungan abang untuk kembali ke pasar, bukan sebagai preman, tapi pelindung pasar dari preman-preman jahat. Dan semoga sekembalinya abang bisa memutus mata rantai premanisme di pasar. Dan abang juga bisa tetap di musola, beribadah. Ya udah ya bang, saya pulang dulu. Terima kasih buat waktunya. Maaf kalau saya lancang atau ada kata-kata yang gak berkenan di abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.